Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1361. Terdengar suara, pop. Tangan kanan Chen Feng, seperti pemukul lalat, menamparkan kepala Ruan Xiang dengan keras. Hantaman besar itu segera membuat Ruan Xiang tercengang, dan kepalanya menjadi kosong seketika. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya terjatuh dengan keras ke samping, dan kepalanya membuat lubang di tanah dengan suara keras. Dalam sekejap, darah berceceran dan keluar. Mata Ruan Xiang memutih dan dia menjadi tidak bergerak sama sekali. Kamu benar-benar lalat yang bau, kamu benar-benar perlu ditampar. Chen Feng menyentuh pakaiannya dengan tangan kanannya dengan jijik. Chen Feng mengangkat kepalanya dan menatap Agula yang kekar dengan mata menyipit. Agula merasa ngeri, dan tiba-tiba merasakan nafas kematian. Dia tanpa sadar meninggalkan Jinguji Yongye dan mundur selangkah. Tapi saat dia mundur selangkah, dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah galak, sebagai suku yang menunggang kuda, aku tidak tahu apa artinya mundur. Pukul aku. Otot-otot yang kuat itu melengkung, dan Agula tampak seperti banteng liar. Bergegas menuju Chen Feng. Tinju sebesar karung pasir diayunkan seperti beban. Ini bukan hanya tentang menjadi kuat, ini tentang menjadi kuat. Kekuatan juga bergantung pada kualitas. Anda tidak tahu apa-apa tentang kekuatan. Chen Feng mengepalkan tangan kanannya dan persendiannya berderit. Segera, suara oman naga membubung ke langit. Dia memukul dengan keras dan pada saat yang sama menggunakan senjata lengannya. Bang! Terdengar suara berderak, benar-benar seperti tembakan yang dilepaskan. Saya melihat Agula menjerit melengking begitu dia menyentuh tangan Chen Feng. Dia dengan cepat menarik kembali tangan kanannya dan terus melangkah mundur. Tangan kanannya yang gemetar tergantung di sana dalam bentuk yang berubah bentuk. Sudut vertikal itu agak tragis. Dalam pertarungan tinju tadi, tidak hanya kekuatannya yang hancur, kekuatan ledakan dahsyat Chen Feng bahkan mematahkan tulang tangannya seketika. Kekuatan sebenarnya adalah mengeluarkan kekuatan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dengan cara ini, kekuatan dapat meningkat secara eksponensial. Misalnya, seperti ini. Chen Feng mengangkat matanya dan tiba-tiba mengangkat sudut mulut jahatnya. Segera, dia menghindar dan bergegas menuju Agula hampir dalam sekejap. Badan sedikit diturunkan dan tangan kanan dikepalkan. Postur tersebut secara sempurna memadukan estetika tubuh dan estetika kekerasan. Saat itu, Agula seperti sepotong kayu, terpaku di tempatnya. Putus asa, seluruh orang putus asa. Boom! Tinju menakutkan itu mengenai perut Agula tepat. Dampak yang kuat menyebabkan tubuh besar Agula langsung terbang keluar. Ia terbang 6 atau 7 meter penuh sebelum jatuh dengan keras. Hanya 2 Grandmaster yang berani mengambil tindakan di depan saya. Mereka benar-benar melebih-lebihkan kemampuan mereka. Chen Feng tersenyum lembut dan menggoyangkan pergelangan tangan kanannya. Tiba-tiba dia berbalik dan berkata kepada Li Jiangxiu sambil tersenyum, ngomong-ngomong, ada juga kamu. Kudengar kalian dari negara Ha berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan dan alam semesta adalah milikmu. Aku tidak tahu apakah aku bisa mengalahkanmu, tolong. Kasihanilah, aku. Li Jiangxiu menelan ludah dan berlutut dengan suara, pop. Dia berkata dengan ekspresi tercengang di wajahnya, kami warga negara Ha hanya kecanduan berbicara. Faktanya, kami hanya lemah. Tolong tunjukkan rasa hormat Anda. Itu benar. Chen Feng menyipitkan matanya dan terkekeh, saya di Qinzi pada saat itu, saya mendengar pepatah, tangkap tuannya dan biarkan dia pergi. Dengan kata lain, seseorang itu menyebalkan. Menurutku kamu benar-benar menyebalkan, dan perempuan jalang tak berdaya seperti ini benar-benar menjijikkan. Begitu dia selesai, dia bergegas maju. Kelima jari tangan kanannya bergetar dan mengeluarkan bunyi klik. Dia mengayunkan kaki kanannya secara tiba-tiba, seolah menggaruk langit, dan udara bergetar. Li Jiangxiu mengangkat tangannya untuk memblokirnya dengan panik dan menangis putus asa. Hei! Kekuatan 9 cakar tulang yin langsung menerobos pertahanannya, meninggalkan 5 luka panjang di dadanya. Lukanya dalam, daging dan darahnya terbuka, dan organ dalamnya terlihat di beberapa tempat. Li Jiangxiu terbaring di tanah, terengah-engah. Pada titik ini, karena campur tangan Chen Feng, pertikaian antara para pemimpin beberapa sekte besar tiba-tiba berakhir. Chen Feng menggunakan kekuatannya yang menakutkan untuk mengalahkan Agula dari suku Yuma, Li Jiangxiu dari sekte Kong Yue, dan Ruan Xiang dari kelompok hitam putih. Situasi langsung berbalik. Yongye, sekarang, perkataan Wan En
Monster Jimengyang itu telah pergi entah kemana. Saya tidak punya waktu untuk menemukannya sekarang. Tolong bantu saya menemukan Jimengyang. Jimengyang, yang terkunci di dalam pipa tulang, seharusnya bukan lawanmu. Pertarungan ini, keterlaluan. Percaya atau tidak, secara kebetulan, rahasia tulang belakangnya terbongkar. Dipper, yang telah menemukan harta karun itu, dengan panik menggunakan berbagai metode untuk menguji tulangnya. Tulang-tulang saling, nantikan bab selanjutnya bosku. Alat, menamparkan kepala Ruan Xiang dengan keras. Mata Ruan Xiang memutih dan dia menjadi tidak bergerak sama sekali. Kamu benar-benar lalat yang bau, kamu benar-benar perlu ditampar. Chen Feng menyentuh tinju sebesar karung pasir diayunkan seperti RTTM kekuatan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Estetika tubuh dan estetika kekerasan. Saat itu, Agula seperti sepotong kayu, terpaku di tempatnya. Putus asa, seluruh orang putus asa. Boom! Tinju kekuatan sebenarnya adalah mengeluarkan kekuatan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dengan cara ini, kekuatan dapat meningkat secara eksponensial. Misalnya, seperti ini. Chen Feng mengangkat matanya dan tiba-tiba mengangkat sudut mulut jahatnya. Segera, dia menghindar dan bergegas menuju Agula hampir dalam sekejap. Badan sedikit diturunkan dan tangan kanan dikepalkan. Postur tersebut secara sempurna memadukan estetika tubuh dan estetika kekerasan. Saat itu, Agula seperti sepotong kayu, terpaku di tempatnya. Putus asa, seluruh orang putus asa. Boom! Tinju menakutkan itu mengenai perut Agula tepat. Dampak yang kuat menyebabkan tubuh besar Agula langsung terbang keluar. Ia terbang 6 atau 7 meter penuh sebelum jatuh dengan keras. Hanya 2 Grandmaster yang berani mengambil tindakan di depan saya. Li Jiangxiu menelan ludah dan berlutut dengan suara pop. Dia berkata dengan ekspresi tercengang di wajahnya, kami warga negara Ha hanya kecanduan berbicara. Faktanya, kami hanya lemah. Tolong tunjukkan rasa hormat Anda. Itu benar. Chen Feng menyipitkan matanya dan terkekeh, saya di Qinzi pada saat itu, saya mendengar pepatah, tangkap tuannya dan biarkan dia pergi. Dengan kata lain, seseorang itu menyebalkan. Menurutku kamu benar-benar menyebalkan, dan perempuan jalan tak berdaya seperti ini benar-benar menjijikkan. Begitu dia selesai, dia bergegas maju. Kelima jari tangan kanannya bergetar dan mengeluarkan bunyi klik. Dia mengayunkan kaki kanannya secara tiba-tiba, seolah menggaruk langit, dan udara bergetar. Li Jiangxiu mengangkat tangannya untuk memblokirnya dengan panik dan menangis putus asa. Hei! Kekuatan 9 cakar tulang yin langsung menerobos pertahanannya, meninggalkan 5 luka panjang di dadanya. Lukanya dalam, daging dan darahnya terbuka, dan organ dalamnya terlihat di beberapa tempat. Li Jiangxiu terbaring di tanah, terengah-engah. Pada titik ini, karena campur tangan Chen Feng, pertikaian antara para pemimpin beberapa sekte besar tiba-tiba berakhir. Chen Feng menggunakan kekuatannya yang menakutkan untuk mengalahkan Agula dari suku Yuma, Li Jiangxiu dari sekte Kong Yue, dan Ruan Xiang dari kelompok hitam putih. Situasi langsung berbalik. Yong Ye, kenapa kamu semakin banyak sayur-sayuran? Sudahkah kamu menanam kebun sayur di Shenzong dalam beberapa tahun terakhir ini? Chen Feng menyipitkan matanya dan tersenyum, bercanda dengan Jinguji Yong Ye dengan nada mengejek. Jinguji Yong Ye bangun karena malu, memandang debu di tubuhnya dengan sangat jijik, berjalan ke depan untuk mendukung Gong Yu Qianlei, dan kemudian berkata, orang gila, sekarang kamu benar-benar memiliki gaya yang tak terkalahkan. Meskipun aku telah meramalkan kamu seperti ini sebelumnya, ketika aku benar-benar melihatnya, aku bahkan lebih senang. Gong Yu Qianlei juga sedikit kacau, dan menggantung lengan kirinya. Meski begitu, dia tetap memancarkan aroma yang memabukkan. Dia sedikit mengeluh, dia tidak terkalahkan, tapi dia telah menyakiti kita. Sepertinya kita tidak boleh datang ke Pulau 9 Abadi kali ini. Wajah Chen Feng sedikit berubah, dan dia menatap Gong Yu Qianlei dengan jijik. Perkataan wanita ini masih membuatnya sangat tidak menyukainya. Namun, Jinguji Yong Ye berkata, urusan orang gila adalah urusan kita. Perjalanan ini sepadan. Bahkan jika kita melewati api dan air, kita harus membantu orang gila itu sampai akhir. Setelah mendengar apa yang dikatakan Jinguji Yong Ye, air mata Gong Yuqian menjadi diam dan berhenti bicara. Haha, aku masih marah padamu. Chen Feng berkata sambil tersenyum, kalau begitu, aku tidak akan sopan. Aku benar-benar membutuhkan bantuanmu dalam sesuatu. Ada apa? Jinguji Yong Ye bertanya. Chen Feng berkata, sejak awal perkelahian, monster Jimengyang itu telah pergi entah kemana.
Saya tidak punya waktu untuk menemukannya sekarang. Tolong bantu saya menemukan Ji Mengyang. Ji Mengyang, yang terkunci di dalam pipa tulang, seharusnya bukan lawanmu. Pertarungan ini harus menentukan hasilnya. Dia tidak ingin meninggalkan bahaya yang tersembunyi, jadi Ji Mengyang harus disingkirkan. Bajingan kura-kura ini, saat pertarungan dimulai, orang ini menghilang dalam sekejap. Sekarang tulang pipa bajingan ini terkunci oleh kait tulang selangka, dan kekuatan tempurnya sangat berkurang, dan dia hanya bisa mencapai ranah master. Jinguji Yongye dan Gong Yuqianlei sudah lebih dari cukup untuk dihadapi. Jinguji Yongye langsung mengangguk tanpa berpikir. Tanpa berkata-kata lagi, dia membawa Gong Yuqianlei bersamanya dan berbalik untuk mencari Ji Mengyang. Sungguh orang yang rendah hati. Chen Feng hanya menyukai karakter Jinguji Yongye, yang bekerja keras dan tidak pernah mengeluh. Setelah mengatur masalah ini, dia masih mengabaikan pertarungan antara Ji Yuanyang dan Ji Jiwin, tetapi fokus pada pertarungan antara keluarga Huang dan Bai. Matanya menyipit, ekspresinya serius. Ini pertama kalinya aku melihat kakek Bai Qi histeris. Meski penuh luka, dia terus bergegas pergi. Namun terlihat bahwa kebencian yang terpendam selama bertahun-tahun kini mulai terkuak. Saat ini, Chen Feng tidak tahan untuk mengambil tindakan. Sebagai seorang pria, dia sangat memahami betapa memuaskannya membalas dendam secara pribadi. Bab 1362. Konon segera setelah Chen Feng muncul, Ji Mengyang merasakan ada yang tidak beres. Dia sedikit mengernyit, bertengkar dengan Chen Feng untuk beberapa kata, dan kemudian diam-diam bersembunyi di balik kerumunan. Kali ini, Chen Feng menjebaknya lagi. Video tersebut muncul di waktu yang salah, menyebabkan tulang pipanya terkunci oleh pengait tulang selangka, dan ia kehilangan kemampuan bertarungnya. Jika terjadi perkelahian, Chen Feng dapat menghancurkannya sampai mati hanya dengan satu tangan. Apapun yang terjadi, yang terpenting adalah memastikan keselamatan terlebih dahulu, jadi kali ini, dia tidak punya pilihan selain menjadi pengecut. Setelah dia mundur dari tangga putih, pertempuran benar-benar terjadi. Dan Chen Feng sekali lagi menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan, bertarung melawan dua orang luar biasa dengan satu orang dan tidak ketinggalan. Dia marah dan kesal, dan apa yang dia lihat di depannya tidak bisa diterima. Tepat ketika dia sedang marah, tiba-tiba, seseorang berteriak, "Tuan Muda Mengyang," dari belakangnya. Ji Mengyang berbalik dan menemukan bahwa orang yang memanggilnya adalah Kaisar Tang yang menggunakan tongkat. Kaisar Tang. Dia tampak sangat gembira dan berkata dengan sedikit bersemangat, "Bagus, saya ingat Anda tahu keterampilan medis. Cepat bantu saya melepas kait tulang selangka. Benda ini sangat tidak nyaman." Dia khawatir tentang cara melepasnya. Tulang selangka Hook mendapatkan kembali kekuatan bertarungnya, dan secara tak terduga bertemu dengan Dokter Kaisar Tang. Kaisar Tang mengangguk tanpa ragu-ragu, "Baiklah, Tuan Mengyang, tolong tahan rasa sakitnya dan lepaskan kait tulang selangkanya, tetapi itu akan mengorbankan nyawamu." Berhenti bicara omong kosong. Ji Mengyang berbalik dan memunggungi Kaisar Tang, berkata, "Rasa sakit kecil ini tidak berarti apa-apa bagiku, tapi akan sangat buruk jika jatuh ke tangan Chen Feng." Kaisar Tang mengeluarkan pisau pendek, membuka luka yang belum sembuh di bahu Ji Mengyang, dan mulai bermain-main. Begitu dia bergerak, Ji Mengyang di depannya mengeluarkan suara mendesis kesakitan. "Tuan Muda Mengyang, apakah Anda orang di balik kehancuran seluruh klan Yuntang saat itu?" Kaisar Tang tiba-tiba bertanya dengan nada aneh saat dia mengeluarkan kait tulang selangka. Ji Mengyang mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit, kepalanya bergerak-gerak, dan dia tidak dapat berpikir. Dia berkata tanpa malu-malu, "Masalah ini bukan rahasia. Akulah yang mengirim 10 tetua untuk menghancurkan Sekte Yuntang. Keberadaan Sekte Yuntang menjadi tidak berguna. Rumput nyanyian dewa telah hilang, dan batu ilahi telah lenyap. Secara keseluruhan, mereka tidak memiliki banyak kekuatan bertarung, tetapi mereka berani mengungkapkan urusan klan kekaisaran di belakang mereka. Mereka tahu terlalu banyak, tetapi mereka tidak ada gunanya. Jika mereka dihancurkan, mereka akan dihancurkan." Ucapnya dengan santai, namun pada titik ini, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menyayat hati yang membuat mulutnya tergagap dan dia berhenti berbicara. Mata Kaisar Tang menjadi dingin, dan dia menarik kait tulang selangka dengan kuat dengan kekuatan yang kuat di tangannya. Rasa sakit yang parah membuat Ji Mengyang gemetar dan meratap dengan keras. Kaisar Tang berkata, "Tuan Muda Mengyang sepertinya lupa bahwa saya juga anggota klan Yuntang." Setelah kesakitan, kepala Ji Mengyang dipenuhi butiran keringat. Dia berbalik sedikit, menatap Kaisar Tang ke samping dan berkata, "Kaisar Tang, sungguh konyol bagimu untuk mengatakan ini di depanku.
Jika orang lain tidak tahu, bukankah aku juga tahu? Sekte Yuntang. Ini tidakkah menurutmu konyol mengatakan ini? Apakah kamu sudah lama dipanggil Kaisar Tang sampai kamu lupa nama belakangmu? Entah kenapa, dia selalu merasa ada yang tidak beres dengan Kaisar Tang saat ini. Jangan lihat aku seperti itu. Kaisar Tang berkata sambil tersenyum, memang, nama keluargaku bukan Tang, dan aku bukan anggota Sekte Yuntang. Merupakan keajaiban bahwa orang luar sepertiku bisa menjadi kepala Sekte Yuntang. Tapi, penghancuran klan Yuntang Anda memang agak tidak etis. Saat tawa itu berhenti, matanya menjadi dingin. Kepala Ji Mengyang tiba-tiba mulai terasa pusing. Dia tidak bisa lagi berdiri, dan bayangan muncul di depan matanya. Dia memegang kepalanya dengan tangan kanannya dan berkata dengan kaget, Kaisar Tang, apa yang kamu lakukan padaku? Apakah kamu berani memberontak melawanku? Pemberontak. Kaisar Tang terkekeh dan berkata, kamu dulunya adalah putranya dari Kaisar Surga Tertinggi, tetapi kamu tidak lihatlah kekacauan macam apa yang dialami klan kekaisaran sekarang. Apa yang akan terjadi pada klan kekaisaran di masa depan tidak ada hubungannya denganmu lagi pula. Ini adalah obat bius yang kuat. Kamu bisa tidur nyenyak. Dia memang bukan Yuntang. Penjaga pintu, ini rahasia. Namun, Sekte Yuntang adalah kekuatan miliknya, dan di awalnya ingin mengambilnya kembali. Sayangnya, semuanya dirusak oleh Ji Mengyang. Tentu saja, selain melampiaskan amarahnya, dia punya tujuan lain menyerang Ji Mengyang saat ini. Sekarang setelah kekacauan terjadi, situasinya menjadi sangat tidak jelas. Namun dia merasa kelompok Ji Jiwin dan Chen Feng akan menang. Jika ini masalahnya, ia harus memegang kartu truf yang menyelamatkan nyawa. Jika Chen Feng dan Ji Jiwin menang seperti yang dia pikirkan, dia bisa menawarkan Ji Mengyang, yang dianggap sebagai pencapaian besar, dan Chen Feng dan Ji Jiwin mungkin bisa lebih bermurah hati. Singkatnya, dia sangat ahli dalam tugas teknis menyelamatkan nyawa. Di sisi lain, Chen Feng masih menyaksikan pertarungan antara keluarga kuning dan putih dan tidak memilih untuk mengambil tindakan. Karena menurutnya, hanya dengan membiarkan kakek Baiki dan yang lainnya secara pribadi membunuh anggota keluarga Huang untuk membalas dendam barulah mereka dapat merasakan nikmatnya balas dendam, dan penindasan yang telah ditekan selama bertahun-tahun dapat dilepaskan. Selama nyawa kakek Baiki dan yang lainnya tidak dalam bahaya, tidak perlu mengambil tindakan untuk saat ini. Namun kini, meski kakek Baiki dan mereka bertiga bertarung melawan ayam kuning dan babi kuning, itu masih agak sulit. Namun, seiring berjalannya waktu, 35 pria dan wanita yang tersembunyi telah mengalahkan anak-anak keluarga Huang. Lebih dari 20 anak keluarga Huang terbunuh atau terluka, dan anak-anak keluarga Huang yang tersisa masih dibunuh oleh 5 orang tersembunyi. Ketika keturunan keluarga Huang hancur total, tenaga 5 tersembunyi dapat membantu kakek Baiki dan yang lainnya mengepung dan membunuh Huang Ji dan Huang Su. Tetapi pada saat ini, pemenang pertarungan antara 10 tetua di sisi lain telah diputuskan. 10 tetua ungu mengalahkan 10 tetua Zuyin dengan gerakan menghancurkan. Kecuali Zulong, ke-10 tetua Zuyin terbunuh atau terluka. Di sisi lain, 10 tetua ungu layak menjadi 10 tetua terkuat dalam pertempuran, kecuali beberapa yang terluka, 10 dari mereka masih hidup. Melihat dirinya kalah, Zulong melarikan diri dari platform batu putih. Karena tidak ada lawan yang tersisa, 10 tetua ungu segera bergegas mendukung anggota keluarga Huang yang paling dekat dengan mereka. Alhasil, keluarga Huang yang sudah terlanjur menunjukkan kelemahan langsung mendapatkan momentumnya. Begitu 10 orang ini mengambil tindakan, mereka menunjukkan kekuatan bertarung yang kuat. Beberapa 5 tersembunyi, termasuk Bailang, dilukai oleh 10 tetua ungu hanya dalam beberapa saat. Dan karena Baiki terlalu radikal, dia ditampar oleh Zishu, 10 tetua ungu, hingga dia muntah darah. Bersama kami, 10 tetua ungu, di sini, sisa-sisa keluarga Bai harus dihancurkan sepenuhnya. Zishu tua berkata dengan arogan setelah menyakiti Baiki. Setelah Huang Ji, dan Huang Zu dan 10 tetua ungu bersatu kembali, mereka pun menghela nafas lega. Kedua kelompok orang ini bekerja sama, dan kekuatan bertarung mereka sungguh luar biasa. Omong kosong apa yang kamu bicarakan dengan mereka? Aku akan membunuh seseorang. Dia marah dengan pertarungan gila Baiki barusan, dan sekarang Baiki terluka. Untuk melampiaskan amarahnya, Huang Zu langsung menggunakan tinju terlarang untuk membunuh Baiki yang jatuh ke tanah. Baiki merasakan sakit yang tak tertahankan dan sulit untuk bangun. Serangan ini hampir membunuhnya. Namun saat ini, cahaya putih tiba-tiba muncul. Dengan suara mencicit, lengan kanan Huang Zu itu terpotong oleh cahaya putih.
Darah menyembur dan Huang Zu itu melolong sedih. Lengan yang patah jatuh ke tanah, darah mengalir kemana-mana. Saya ingin melihat bagaimana Anda menghancurkan keluarga Bai. Sebuah suara dingin datang, dan semua orang melihatnya. Saya melihat Chen Feng berjalan mendekat dengan wajah muram dan penuh niat membunuh. Bab 1363. Lengan Huang Zu itu terpotong, dan dia mengerang berulang kali. Wajah gemuknya bergetar hebat, dan dia jatuh ke tanah. Pukulan mendadak ini mengejutkan semua orang di keluarga Huang. Terutama Huang Ji, mereka semua sedikit tercengang dan tertegun selama 1,5 detik penuh. Zu, bagaimana keadaanmu? Dia melangkah maju untuk mendukung Huang Zu itu, dan langsung ternoda oleh darah yang muncrat dari lengan Huang Zu. Dia segera berbalik, cemberut, dan menatap tajam ke arah Chen Feng. Chen Feng membantu Bai Qi berdiri dan melihat Bai Qi yang terluka, merasa sedikit bersalah. Melihat keluarga Bai memiliki beberapa keuntungan barusan, perhatian mereka teralihkan untuk memperhatikan pertarungan antara Ji Yuanyang dan Ji Jiuyin. Bagaimanapun, pertarungan ini mempengaruhi arah keseluruhan kejadian. Tapi gangguan singkat inilah yang menyebabkan Bai Qi disakiti oleh Pak Tua Zishu. Kakek Bai Qi, kamu baik-baik saja? Chen Feng bertanya dengan prihatin. Bai Qi menggelengkan kepalanya, masih terlihat sangat marah, dan berkata, tidak apa-apa. Pertempuran ini tentang kebencian yang mendalam terhadap keluarga Bai, luka ini bukan apa-apa. Chen Feng merasa lega sekarang, matanya yang dingin penuh dengan niat membunuh. Lihatlah Pak Tua Zishu dan yang lainnya. Dia berkata dengan nada dingin, aku tidak peduli omong kosong macam apa kamu 10 tetua ungu. Jika kamu menyakiti kakek Bai Qi, kalian masing-masing akan memotong lengannya, jika tidak, mati. Kata kematian yang sederhana datang dari mulut Chen Feng, sungguh menakjubkan. 10 tetua ungu benar-benar terintimidasi oleh momentum Chen Feng. Sebagai 10 tetua paling kuat dari klan kekaisaran, dia selalu menjadi eksistensi yang membanggakan, tetapi sekarang dia diancam secara verbal oleh seorang anak laki-laki, yang sungguh konyol. Namun meski dengan ancaman yang tampaknya konyol ini, tidak ada satupun dari mereka yang berani membantahnya. Karena anak muda inilah yang menunjukkan kehebatan bertarung yang mengerikan, menghancurkan seluruh penonton seolah-olah kematian akan datang. Bahkan 10 orang di antaranya merasakan ancaman kematian. Chen Feng, jangan terlalu sombong. Bagaimana mungkin kami, 10 tetua ungu, memotong tangan mereka hanya karena kata-katamu? Kami adalah 10 tetua terkuat di klan kekaisaran, dan kami memiliki legenda sebagai tak terkalahkan. Akhirnya, Pak Tua Zishu tidak tahan lagi dan berkata, meskipun Chen Feng sangat kuat, hampir seperti iblis. Tapi sebagai 10 tetua terkuat dari klan kekaisaran, dengan harga diri mereka, tidak mungkin mereka memotong lengan mereka hanya karena ancaman. Bahkan jika dia selamat, itu akan menjadi lelucon. Kakek Bai Qi, aku akan membunuh 10 orang tua ini, dan keluarga Huang. Kata Chen Feng lembut kepada Bai Qi, dengan sengaja mengucapkan setengah dari kata-katanya. Tentu saja, dia bertanya pada Bai Qi apakah dia membutuhkan bantuan dalam menangani keluarga Huang. Alasan mengapa dia mengatakannya secara samar-samar adalah untuk menjaga emosi Bai Qi, lagi pula, dia dapat melihat bahwa Bai Qi gila hari ini dan memiliki niat membunuh. Ini adalah wujud kebencian terhadap keluarga Huang dan balas dendam atas perseteruan besar keluarga Bai lebih dari 30 tahun yang lalu. Sekali lagi, akan lebih membahagiakan jika keluarga Bai menyelesaikan masalah ini sendiri. Selama tidak ada hal serius yang terjadi, dia menghormati keinginan Bai Qi. Dan kini lengan Huang Zu patah, Bai Qi seharusnya bisa mengatasinya meski terluka. Mata Bai Qi bersinar seperti api, masih penuh percikan kebencian. Dia mengerti maksud Chen Feng dan segera berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang urusan kami dengan keluarga Huang, kami bisa menanganinya sendiri. Hari ini, kami bertiga bersaudara akan membunuh keluarga Huang dengan tangan kami sendiri, dan 130 orang yang mati demi keluarga Bai akan membalas dendam untuk 7 orang. Ayah, dan aku. Pada saat ini, Bai Yan, seorang pria kurus dengan rambut panjang, berlari menaiki tangga. Dia segera mendatangi Bai Qi, menatap anggota keluarga Huang dengan marah, dan berkata, Chen Feng, Paman Bai sangat berterima kasih padamu. Saya tahu kamu juga khawatir karena saya telah dipenjara selama bertahun-tahun, dan kamu baru saja dipenjara. Pengait tulang selangka dilepas. Keadaan ini tidak cukup untuk menghadapi pertempuran hari ini, jadi biarkan Ling Yang dan Hei Na melindungiku dan mencegahku bertarung. Tetapi dalam hidup ini, ada banyak hal yang lebih penting daripada kehidupan, dan beberapa hal harus dilakukan secara pribadi.
Saya harus bertarung dalam pertempuran ini karena nama keluarga saya adalah Bai dan saya adalah keturunan keluarga Bai. Chen Feng tergerak oleh kata-kata Bai Yan. Setelah banyak pertimbangan, Bai Yan merasa kesehatan Bai Yan buruk setelah di penjara air selama bertahun-tahun dan baru saja melepas kait tulang selangkanya. Selain itu, kekuatannya sendiri tidak terlalu kuat, jadi dia tidak mau melakukannya. Biarkan Bai Yan mengambil resiko untuk bertarung. Bagaimanapun, dalam pertempuran ini, kita menghadapi kekuatan tempur yang kuat. Jika terjadi kesalahan, dia tidak akan mampu menghadapi Bai Xian. Oleh karena itu, dia meminta Ling Yang dan Hei Na tetap tinggal untuk melindungi Chen Tianming dan Bai Yan. Saya benar-benar tidak menyangka Bai Yan akan lari ke lapangan tingkat ke-9 pada saat kritis ini. Ayah, kakek, dan aku. Pada saat yang sama, Bai Lang, yang masih berada di tim 5 tersembunyi, menyeret tubuhnya yang terluka dan mendatangi Chen Feng. Dia berkata kepada Chen Feng, orang gila, saat ini, izinkan saya kembali ke identitas saya sebagai anggota keluarga Bai. Dalam pertempuran ini, saya akan membalas dendam dengan keluarga saya. Melihat Bai Lang dengan tatapan penuh tekad, dan Bai Yan dengan ekspresi penuh tekad. Menunggu orang lain, Chen Feng tersenyum bahagia dan mengangguk. Mari kita mulai perang. 10 tetua ungu adalah milikku, dan Huang Ji, Huang Zhu, dan anak-anak keluarga Huang adalah milikmu. Mari kita bunuh musuh bersama-sama. Dia membuat pernyataan perang yang mendominasi, lalu melompat dan bergegas menuju 10 tetua ungu. Dipimpin oleh Chen Feng, Bai Qi berteriak, bunuh. Kemudian, bersama Bai Sheng, Bai Xing, Bai Yan dan Bai Lang, mereka bergegas membunuh barisan keluarga Huang. Tiba-tiba perang pecah lagi. Kekuatan Chen Feng baru saja mencapai puncaknya. Dengan tambahan 3 prestasi nasionalnya, perlindungan Qi ofensifnya yang menakutkan tidak dapat dihancurkan, dan perlindungan Qi pertahanannya setebal gunung. Bahkan dengan serangan gabungan dari 10 orang tua ungu, mereka tidak dapat menembus perlindungan udara pertahanannya. Tak hanya itu, karena tubuhnya yang lincah pun bak hantu, bergerak menembus kerumunan 10 orang yang padat. Bila putihnya tak tertandingi, dan pedang suci memiliki 3 murka. Lagu tulang mati, 6 gaya tulang. Hancurkan yang mati dan hancurkan yang mati, 8 tinju ilahi ekstrim. Penampilannya mirip binatang, hantu beruang dan hantu kucing. Ada juga jurus sihir Dewa Malam, tangan penangkap naga, dan energi kematian misterius Dewa Kematian. 1, 2, dan 3. 10 tetua ungu jatuh satu demi satu. 10 tetua paling kuat dari klan kekaisaran dalam legenda akhirnya meninggal dunia. Kamu terlalu kuat. 10 dari kami orang tua mati di tanganmu, yang merupakan kematian yang memang pantas. Ji Yuanxuan melahirkan seorang putra yang baik, haha. Orang tua Zishu yang terluka parah memandangi 9 rekannya yang tewas yang jatuh ke tanah. Tertawa sedih. Segera, matanya melebar dan dia berlari dengan putus asa. Selamat tinggal. Wajah Chen Feng acuh tak acuh, dan dia tidak menunjukkan sedikit pun kelembutan hanya karena lelaki tua Zishu menyebut ayahnya. Dia meletakkan pedang putih di tangannya dan meluncurkan gerakan Senyin. Sesosok hantu dengan cepat melewati lelaki tua Zishu, dan kemudian cahaya putih tiba-tiba muncul. Zishu tua merengek dan menutupi lehernya dengan kedua tangannya. Tak lama kemudian, darah mengalir dari jahitan tangannya. Boom! Jatuh ke tanah, mati. Dengan kematian Patua Zishu, 10 tetua terkuat dari klan kekaisaran dibunuh oleh Chen Feng. Dari awal hingga akhir, dalam semua pertempuran, Chen Feng hanya terluka di 3 tempat, dan itu tidak serius. Saat ini, dia telah dinobatkan sebagai dewa perang dan telah sepenuhnya menunjukkan penampilannya yang tak terkalahkan sebagai dewa pembunuh. Bab 1364. Di bawah kepemimpinan Bai Qi, beberapa anggota keluarga Bai melancarkan serangan sengit terhadap Huang Ji dan Huang Zhu. Adapun keturunan keluarga Huang, sebagian besar masih ditindas oleh para pelayan 5 tersembunyi Chen Feng. Hanya sedikit orang yang sesekali meluangkan waktunya untuk membantu Huang Ji dan Huang Zhu. Namun segera, mereka akan dihadang oleh 5 orang tersembunyi. Lambat laun, seiring berjalannya waktu, pertarungan antara keluarga kuning dan putih pada dasarnya menentukan pemenang. Melangkah ke puncak dewa. Dekat dengan gunung. Runtuhnya 5 gunung. Bai Xing, Bai Yan dan Bai Lang menggunakan tinju baji pada saat yang bersamaan. Huang Zhu yang kehilangan lengannya diserang dari 3 sisi dan akhirnya memanfaatkannya. Di bawah pengaruh ketiga kekuatan tersebut, kepala, dada, dan punggungnya semuanya mengalami pukulan berat. Engah.
Dia memuntahkan seteguk darah, matanya melotot, dan dia jatuh ke tanah mati. Naga gila itu padam. Tinju Tian Huang. Bai Qi dan Bai Seng juga menggunakan tinju baji pada Huang Ji. Huang Ji, yang terluka di banyak tempat, terkena Mad Dragon Nirvana milik Bai Qi setelah menerima tinju Tian Huang milik Bai Seng. Angin kencang menyapu, dan Bai Qi yang histeris menggunakan naga gila nirwana terkuat. Kekuatan mengerikan itu langsung meremukkan bahu Huang Ji, menyebabkan Huang Ji berlutut di tanah. Berlutut ini seperti permintaan maaf atas kejahatan di masa lalu. Huang Ji itu kesakitan, mulutnya yang lancip mengaum, dan wajahnya yang sakit itu agak ganas. Sedangkan untuk lututnya, dagingnya sudah aus selama rotasi, menggambar lingkaran merah di tanah. Boom! Segera setelah itu, Bai Qi yang menginjak bahu Huang Ji memukul kepala Huang Ji dengan pukulan yang keras. Kepalanya terasa patah seperti semangka. Segera, darah mengucur dari rambutnya dan menutupi wajah Huang Ji. Huang Ji itu menatap dengan enggan, sama sekali tidak bernyawa. Hembusan angin dingin bertiup, dan Bai Qi melompat turun dari bahu Huang Ji. Seketika itu juga tubuh Huang Ji itu terjatuh ke tanah. Pada saat itu, Bai Qi sepertinya telah kehabisan jiwa dan raganya, matanya kosong, tubuhnya merosot dan dia duduk di tanah. Tiba-tiba, dia mendongak dan tertawa dengan ekspresi menyedihkan, dan tawanya mengandung nada sedih dan sedih. Bai Seng, Bai Xing, Bai Yan dan Bai Lang semuanya berdiri di sana dengan ekspresi diam untuk waktu yang lama. Chen Feng memandang Bai Qi dan yang lainnya dan menghela nafas. Baru saja, dia berpikir untuk membiarkan seseorang hidup-hidup dan bertanya siapa kekuatan rahasia yang berbaur dengan keluarga Bai dan membunuh keluarga Bai, dan memaksa ayahnya mati bersama Ji Yuanyang. Tapi melihat Bai Qi penuh dengan niat membunuh, dia tidak menghentikannya. Di Pulau Luoshan, masih terdapat separuh pasukan keluarga Huang, termasuk banyak anggota penting keluarga Huang. Secara khusus, Huang Xi, leluhur ketiga dari keluarga Huang, adalah pionir yang membunuh keluarga Bai. Oleh karena itu, jalan balas dendam keluarga Bai baru setengah selesai. Masih ada sebagian kecil yang harus diselesaikan di Pulau Luoshan. Dan semua jawaban rahasia akan terungkap di Pulau Luoshan. Adapun anak-anak keluarga Huang yang hadir terus ditangkap dan dibunuh oleh 5 tersembunyi. Chen Feng melihat sekilas dan mengetahui bahwa keluarga Huang berada dalam kehancuran, tetapi tidak menghentikan 5 tersembunyi untuk membunuhnya. Dia tahu bahwa banyak dari anggota keluarga Huang ini bukanlah orang jahat, mereka hanya memiliki pendirian yang berbeda. Namun begitu berada di medan perang, dia tidak pernah menjadi orang suci. Medan perang punya aturannya sendiri, bukan tempat kebaikan. Pemenang dan pecundang hidup dan mati. Ini adalah hukum Tuhan. Situasi umum telah diputuskan, sekaranglah waktunya untuk mempengaruhi arah pertempuran terakhir. Ji Yuanyang, lelaki tua ini, harus membayar harga atas perbuatannya saat itu. Masih ada sekitar 3.000 orang di bawah level 9 yang terus menyerang Ji Jiuyin dan Chen Feng di atas level 9 karena perintah Ji Yuanyang. Namun lambat laun, tidak ada yang bergerak. Terutama ketika kekuatan Ji Yuanyang secara bertahap dihancurkan oleh Chen Feng, 3.000 orang ini semakin kebingungan. Akhirnya saya sepenuhnya menjadi penonton. Ya, ini hanya masalah pertikaian internal dalam klan kekaisaran. Tidak peduli siapa yang Anda dukung, kemungkinan besar Anda akan membayar mahal. Padahal, berdiri di bawah dan menonton dengan acuh tak acuh adalah pilihan paling rasional. Dengan cara ini, saat pertempuran berlangsung, mata semua orang tertuju pada pertarungan antara Ji Yuanyang dan Ji Jiuyin. Karena pertempuran lainnya telah diselesaikan. Ji Yuanyang memiliki rambut acak-acakan dan sikap mendominasi yang tak tertandingi. Meski 1 lawan 3, mereka tetap terlihat seperti pemenang. Di sisi lain, Ji Jiuyin dan yang lainnya tampak kacau. Pei Nu Jiao menggunakan 3.000 rambut putihnya untuk menjambak pinggang Ji Huanmeng dan Ji Jiuyin, mengawasi jari angin spiritual Ji Yuanyang kapan saja. Menggunakan rambut panjangnya untuk mengontrol dan membantu mereka berdua menghindari serangan jari angin roh. Karena operasi inilah Ji Jiuyin dan Ji Huanmeng mampu bertahan hingga sekarang di bawah angin spiritual Ji Yuanyang. Kalian berdua penjahat sangat kuat, tetapi kalian masih ingin melawanku. Hari ini aku akan membiarkan kalian melihat segel tulang kelima dari 6 tulang. Ji Yuanyang berkata dengan dingin, merentangkan tangannya dan menggerakkan tubuhnya seperti kata besar ditempatkan di sana. Tiba-tiba terdengar suara retakan tulang dari tubuhnya, sangat berirama, seperti suara nyanyian yang tajam. Tiba-tiba, tubuh Ji Yuanyang mengumpulkan aura yang menakutkan. Rambut panjangnya terangkat tertiup angin dan berayun di udara.
Seluruh wajahnya dingin dan mendominasi. Ji Jiwin terkejut dan berseru, bagaimana mungkin? Bagaimana Anda mempelajari segel tulang kelima dari 6 postur tulang? 3 postur terakhir dari 6 postur tulang memerlukan bakat tulang terbalik sangat tinggi. Tidak mungkin mempelajari 3 gerakan terakhir dengan bakat tulang terbalik tingkat manusia. Dengan bakat menentang tulang yang menantang surga, hampir tidak mungkin untuk mempelajari bentuk keempat, yang juga membutuhkan pemahaman tertentu. Hanya mereka yang memiliki bakat tulang terbalik tingkat anti-dewa yang dapat mempelajari 2 dari 6 gerakan tulang terakhir. Bakat pembalik tulang Ji Yuanyang hanya pada tingkat yang menantang surga, dan segel pemecah tulang adalah gerakan kelima dari 6 gerakan tulang. Bagaimana Ji Yuanyang bisa mempelajari segel pemecah tulang? Ji Huanmeng berkata, menurut pendapat saya, dia hanya melakukannya dengan enggan. Penghancuran tulang membutuhkan kekerasan tulang yang sangat tinggi, dan juga perlu mendorong denyut nadi ke meridian sehingga tubuh dapat mempertahankan kekuatan segel tulang terbaik. Jangan tertipu olehnya. Aku takut. Menurutku dia melakukannya dengan paksa dan tidak bisa menggunakan segel tulang secara normal. Ini telah melampaui batas kekuatan tulangnya dan pasti akan memberikan beban yang sangat besar pada tubuhnya. Jika dia bersikeras mengambil risiko seperti itu pasti salahnya. Mencari kematian. Bakat pembalik tulangnya sendiri rendah, dan setelah berlatih 3 gerakan 6 tulang pertama, dia merasa itu tidak cukup. Sejak itu, saya juga mencoba berlatih pose keempat dan kelima. Alasan mengapa saya tidak berlatih bentuk keenam adalah karena bentuk keenam itu sangat tidak jelas sehingga tidak mungkin untuk mempraktikkannya. Tapi selama bertahun-tahun, Ling Feng tidak bisa memerintahnya, dan dia tidak bisa berlatih segel tulang pembentuk sama sekali. Setiap saya berlatih Brake Bonseal, saya merasa tulang saya seperti mau patah, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Baru pada saat itulah dia menyadari fakta bahwa bakat membalikkan tulangnya rendah. Tapi ini juga menegaskan bahwa segel penghancur tulang membutuhkan bakat pembalik tulang yang lebih tinggi. Segel pembalik tulang penentang surga milik Ji Yuanyang tidak bisa benar-benar menggunakan segel penghancur tulang. Namun saat ini, Pei Nujiao berkata, jangan gegabah. Tuanku pernah menanam Fudo padanya. Dikatakan bahwa itu untuk membantunya berlatih seni bela diri. Mungkin Fudo itu benar-benar dapat membantunya berlatih apa yang disebut segel tulang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Pei Nujiao, ekspresi Ji Jiwin berubah. Apa yang dikatakan Pei Nujiao masuk akal. Tuanku adalah seorang guru yang tak terduga. Mungkin memang ada cara bagi Ji Yuanyang untuk berlatih segel tulang. Dan jika itu yang terjadi, mereka akan berada dalam bahaya yang serius. Karena kekuatan dari Brake Bonseal sangat kuat. Bab 1365. Kamu benar. Alasan kenapa aku bisa berlatih segel tulang penghancur adalah karena aku memiliki Gu Ulat Sutra Surgawi di tubuhku. Hanya ada satu yang seperti ini di dunia, jadi menurutku, kamu harus mati. Ji Yuanyang tersenyum ke langit, dan matanya menyipit. Tiba-tiba, tubuhnya seperti bayangan putih ilusi, langsung menuju ke arah Ji Jiwin. Kecepatan bayangan putih itu begitu cepat hingga hampir tidak terlihat dengan mata telanjang, dan perlindungan udara mengerikan yang dibawanya membuat ruang kemanapun ia pergi seakan-akan terjepit. Langit dan bumi akan berubah bentuk. Ji Jiwin membuka mulutnya lebar-lebar, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia dipukul dan dikirim terbang. Hampir di saat yang bersamaan, bayangan putih itu melintas dan menghempaskan Ji Huanmeng. Untuk sesaat, baik Ji Jiwin maupun Ji Huanmeng tidak bereaksi apapun hingga mereka terlempar. Bahkan Pei Nujiao, yang memiliki rambut putih setinggi 3.000 kaki, hanya menggunakan rambut putihnya untuk menarik sedikit keduanya, tapi itu tidak cukup untuk melindungi mereka sama sekali. Puff! Ji Jiwin memuntahkan seteguk darah dan tersentak dengan mulut terbuka lebar. 2 baris gigi yang semula putih semuanya berubah menjadi warna merah tua. Itu terlalu kuat, perubahan Ji Yuanyang membuatnya sedikit sulit dipercaya. Padahal kita tahu kalau efek dari Brake Bonseal adalah meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Tapi terlalu menakutkan untuk berkembang sebanyak itu. Ji Yuanyang tampaknya adalah orang yang sama sekali berbeda. Tingkat kekuatannya saat ini mungkin berada pada puncaknya dan luar biasa. Ini sudah berakhir, sepenuhnya berakhir. Ji Yuanyang telah mencapai puncak kekuatan luar biasa, yang tidak dia duga sama sekali. Ini terasa sangat enak. Ji Yuanyang mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat, merasakan energi rahasia melonjak di tubuhnya. Selain itu, dia juga bisa merasakan Gu Ulat Sutra Surgawi berenang-renang di dalam tubuhnya. Kemanapun dia pergi, ada perasaan hangat dan nyaman, dan nyeri tulang asli yang disebabkan oleh segel tulang menghilang. Ini adalah keefektifan Gu Ulat Sutra Surgawi,
dan ini juga merupakan kunci dari kemampuannya dalam menggunakan segel tulang. Tetapi pada saat ini, dia begitu mendominasi dan tak terkalahkan sehingga dia memandang rendah dunia. Konyol kalau kalian berdua semut benar-benar berpikir kalian bisa menantang posisiku. Apakah kalian ingin membalaskan dendam wanita jalan itu? Bermimpi saja. Kali ini aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Aku ingin melihat siapa yang bisa menghentikanmu. Diberkati oleh segel tulang, Ji Yuan yang melambaikan tangan kanannya. Jari-jari yang menari seperti seorang pianis, bermain-main dengan udara. Tiba-tiba, udara di antara jari-jarinya bergetar hebat, dan dia mengayunkan cakar tulang Ji Yuan dengan gerakan yang sangat kuat, hampir menghancurkan kepala Ji Yuan. Chen Feng, apakah kamu tidak menginginkan putrimu? Datang dan selamatkan aku. Ji Yuan benar-benar terintimidasi oleh aura Ji Yuanyang, dan tubuhnya membeku. Jika pukulan mengerikan ini menimpanya, dia pasti akan mati. Dalam kepanikan, matanya melihat ke arah Chen Feng, dan tanpa sadar dia berteriak. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, pergilah ke neraka. Ji Yuanyang berteriak dan mengayunkan kaki kanannya ke bawah sepenuhnya. Ji Yuan merasakan hawa dingin di hatinya, memejamkan mata, dan mengangkat lengannya yang kaku untuk menutupi kepalanya. Pada saat kritis ini, Chen Feng bergegas seperti sambaran petir. Boom! Dia juga menggunakan cakar tulang 9 yin untuk memblokir serangan Ji Yuanyang. Tiba-tiba, udara bergetar dan energi gelap meluap. Angin semrawut yang bergejolak tersapu seperti tsunami. Begitu kuatnya kekuatan angin, hingga membuat orang-orang yang sedang berlatih ilmu silat dengan kekuatan tinggi tersungkur ke belakang. Kuali dewa yang tinggi di titik tertinggi tingkat ke-9 benar-benar terguncang oleh angin. Orang yang paling merasakan semua ini tidak diragukan lagi adalah Ji Yuan. Rambut aslinya yang tergerai hancur berkeping-keping dan diubah menjadi rambut dengan belahan tengah. Di matanya, dia bisa dengan jelas melihat benturan dahsyat siklon yang terlihat dengan mata telanjang. Tanpa sadar menelan, dia diam-diam bersyukur. Untungnya, kali ini, garis hidup Chen Feng terjebak dalam kebohongan. Dengan Chen Feng, nyawanya terselamatkan dan Ji Yuanyang bisa saja dibunuh. Dapat dikatakan bahwa satu-satunya harapannya sekarang adalah Chen Gila. Ji Yuanyang, kamu bersembunyi dalam-dalam. Kekuatan tempur yang kamu tunjukkan sekarang bahkan lebih kuat daripada Huang Gou. Tampaknya ketergantungan terbesar klan kekaisaran keluarga Ji tetaplah kamu. Selama kebuntuan, Chen Fang memiliki lihat wajahnya, katanya acuh tak acuh dan sedikit meremehkan. Dia juga kaget saat melihat Ji Yuanyang memperlihatkan segel tulang tadi. Kungfu jenis ini tidak mudah untuk dipraktikkan. Agak sulit dipercaya bisa mempraktikkan segel pemecah tulang dengan bakat penentang tulang yang menantang surga. Dibandingkan dengan Chen Feng, wajah Ji Yuanyang jauh lebih jelek. Dia berkata dengan sedikit kesal, sepertinya kamu juga telah menguasai segel tulang penghancur. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa memblokir gerakan mahakuasaku, cakar tulang 9 yin. Bakat adalah sesuatu yang terkadang sangat menyebalkan. Membuat iri. Tak perlu dikatakan, Chen Feng harus menjadi bakat tulang terbalik tingkat anti-dewa. Dia harus menelan Bu Ulat Sutra Langit untuk menggunakan segel tulang, tapi Chen Feng bisa menggunakannya sendiri, yang benar-benar membuatnya merasa benci. Chen Feng mencibir dan berkata, maaf, tapi saya tahu segel tulang yang menurut Anda adalah tipuannya lebih dari 10 tahun yang lalu. Sungguh konyol melihat betapa terlalu percaya diri Anda. Lebih dari 10 tahun yang lalu. Apakah kamu membual? Ji Yuanyang menggunakan kekerasan dan berpisah dari Chen Feng. Keduanya mundur, saling berhadapan pada jarak 3 hingga 5 meter. Dalam sekejap, perisai energi yang bertabrakan secara acak juga ditarik. Perlahan, gelombang udara di sekitarnya kembali tenang. Ji Yuanyang mendengus dingin dan berkata, lebih dari 10 tahun yang lalu, kamu tidak tahu identitasmu sama sekali, apalagi mendapatkan buku rahasia Kungfu Song of the Dead Bones. Kamu bilang kamu berlatih segel tulang penghancur lebih dari 10 tahun yang lalu. Tidak. Apakah menurutmu ini keterlaluan? Percaya atau tidak, itu urusanmu. Chen Feng tidak repot-repot menjelaskan terlalu banyak, tetapi memang benar dia telah lebih menguasai segel tulang dari 10 tahun yang lalu. Ketika dia berkeliling dunia lebih dari 10 tahun yang lalu, meskipun dia sangat berbakat, dia tidak terkalahkan. Saat bersama Eddie Bar dia sebenarnya hanya berada di level master. Tapi untungnya, dia dan Eddie Bar ditangkap oleh Dark Abyss dan menjadi boneka eksperimental. Alasan penangkapannya adalah karena identitasnya sebagai orang yang sensitif, dan daya tarik Eddie Bar. Setelah Dipper yang gila itu menangkapnya, dia menggunakan tubuhnya untuk melakukan serangkaian eksperimen.
Secara kebetulan, rahasia tulang belakangnya terbongkar. Dipper, yang telah menemukan harta karun itu, dengan panik menggunakan berbagai metode untuk menguji tulangnya. Selama periode ini, dia mengalami rasa sakit yang paling tak terlupakan dalam hidupnya. Suatu kali Dipper bereksperimen dengannya menggunakan arus aneh. Saat voltase meningkat, ketika tubuhnya sudah mencapai batasnya, tiba-tiba dia merasakan lapisan tulangnya mengecil. Di beberapa sambungan vital, celah aslinya menghilang karena alasan yang tidak diketahui. Tulang-tulang saling menempel, dan darah dalam tubuh berakselerasi sepenuhnya. Tiba-tiba, ia merasakan bahwa pada persendian tempat tulang berkontraksi, interaksi antar tulang bisa meledak dengan kekuatan yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Darah yang dipercepat membuat fungsi tubuhnya dalam keadaan yang penuh kekerasan dan kegembiraan. Pada saat itu, kekuatan tempurnya meningkat secara dramatis, dan dia tiba-tiba meningkat dari seorang master ke kondisi yang luar biasa. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.